Untuk pendapat atau argumen bisa dicari di referensi manapun yang ada di HP, bebas ya. Dan untuk menjawab bisa dengan HP atau bisa bertukar pikiran dengan logika sendiri. Mau menyampaikan pendapat sendiri boleh juga atau dari HP boleh juga. Itu sesuai dengan kemampuan kalian aja. Sudah dibaca? Ada yang belum? Belum. Intro, tolong siapkan argumennya ya, karena kalian yang akan memulai duluan. Yang ingin berargumen silakan angkat tangan. Sebutkan nama ya. Direkam, jangan grogi ya, karena suara kalian sangat diperlukan dalam penelitian ini. Gak apa-apa kalau grogi itu wajar, tetapi jangan sampai hilang suara. Oh, itu boleh telepon HP atau referensinya. Lebih mengkhawatirkan banyak dari mereka yang tidak mengetahui padanan bahasa Indonesia dari kata-kata yang sering mereka ucapkan. Seperti deadline, mindset, effort, healing, dan overthinking, mereka tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kosakata bahasa Indonesia sudah mulai jarang digunakan perlahan dan mulai dilupakan. Kebiasaan ini bukan cuma sekedar tren bahasa, melainkan indikasi pergeseran linguistik. Ketika generasi muda lebih fasih menyebutkan istilah asing dibandingkan bahasa nasionalnya sendiri. Bahkan dalam konteks formal, mereka lebih memilih menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Nama saya udah catat juga. Dan kemudian selanjutnya ada sesi wawancara. Kakak minta 2 perempuan 2 laki-laki yang bersedia untuk diwawancarai. Kalau ada laki ya, untuk perempuannya izin ibu, udah direkam aja ya. Gitu deh. Permisi bu, dari yang kami debatkan tadi, kami ingin mewawancarai ibu. Untuk pertanyaan yang pertama bu, bagaimana ibu menciptakan suasana kelas yang mendukung agar siswa berani berbicara dan berpendapat? Yang pertama itu saya selalu memberi kayak pancingan, ibaratnya itu sebuah apresiasi nilai. Jadi siapa yang bisa mendapatkan jawaban yang tepat akan ibu kasih nilai itu 100 atau A, untuk memancing siswa itu berani berpendapat. Untuk pertanyaan yang kedua bu, apa peran kegiatan debat berbasis budaya dalam membantu siswa meningkatkan keterampilan berbicara mereka? Keterampilan budaya yang berbasis Budaya. Contohnya itu kayak gimana ya? Kayak contoh dalam budaya itu pasti dalam menggunakan apa ya sekarang media, sejadi media ya. Kalau media ini kan sekarang udah menjadi budaya kita, ibaratnya dalam menggunakan mencari informasi. Kalau menggunakan mencari informasi itu kan gak harus dengan datang ke daerahnya langsung atau seperti apa, bisa melalui dengan gadget atau gawai
Maka dari itu untuk mencari suatu apa itu gak harus dengan terjun ke tempatnya langsung, jadi bisa melalui dengan informasi di HP atau media sosial. Pertanyaan yang ketiga Bu, sejauh mana dukungan dari teman sebaya berpengaruh terhadap keberanian dan kelancaran siswa dalam berbicara? Keberanian, contohnya seperti untuk memancingnya, ya, Iya. memancing kawan sebayanya Memberi dukungan. agar memberi motivasi ke kawan sebayanya agar kawannya tidak grogi dalam hal memberikan pendapatnya. Dengan memberi dukungan seperti itu, jadi si temannya pun akan berani memberi pendapatnya sendiri ke kawan-kawan. Baik Bu, untuk yang pertanyaan keempat, bagaimana cara Ibu memberikan bimbingan atau contoh penggunaan bahasa yang baik selama kegiatan debat? Contoh bahasa yang baik, memberikan bahasa yang baik itu seperti dalam baik dari intonasinya yang baik, dalam pengucapannya yang benar, dan harus menggunakan bahasa yang baku di dalam setiap debat. Itu aja sih sepertinya. Pertanyaan yang kelima, menurut Ibu apa kendala terbesar yang dihadapi siswa saat berbicara dalam kegiatan debat? Gimana? Kendala terbesar yang dihadapi siswa saat berbicara dalam kegiatan debat, menurut Ibu, kendala siswa? Kendala siswa, contohnya dalam berpendapat atau seperti apa nih? Ya, berargumen. Ya, contohnya itu mungkin kurangnya dia dalam pengetahuan. Maka dari itu dia tuh kurang untuk memberikan argumennya. Karena dalam wawasan itu kan dalam berdebat pasti ada hal-hal yang ada contohnya yang bisa dibaca itu melalui buku atau dari media sosial. Pertanyaan yang keenam Bu, apakah Ibu menemukan siswa yang kurang percaya diri atau gugup ketika berbicara? Pasti ada, tidak semuanya, pasti ada satu atau dua orang yang gugup. Maka dari itu kadang saya alihkan ke kawannya yang lebih aktif. Dan dengan catatan nilainya pun tidak sama dengan yang aktif. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menilai kemampuan siswa dalam menggunakan kosakata dan struktur bahasa formal saat debat berlangsung? Bagaimana? Ibu menilai kemampuan siswa itu dengan menggunakan bahasa yang formal atau kosakata gitu, yang formal saat debat. Menilainya dalam hal Iya, menilainya dari segi keaktifan atau segi mana gitu Bu? dalam segi Kosakatanya baik apakah tidak gitu Bu? Menggunakan intonasi apakah tidak? Menggunakan bahasa yang resmi tidak? di siswa yang Debat, iya Bu. Kalau saya nilai kalau dari setiap siswa yang berdebat pasti ada menggunakan kosakata yang baik dan benar. Ada salah satu misalnya yang baik itu dalam penggunaan bahasanya yang tepat dan tidak melenceng kemana-mana. Kalau misalnya tidak tepat pasti ada mungkin dia terlupa atau seperti apa, maka dari itu dia tidak menggunakan yang bagus bahasanya atau gimana, tidak bagus bahasanya dalam menggunakan dalam suatu debat itu. Jadi saya menilainya pasti dari segi yang bahasa yang tepat saja. Pertanyaan terakhir Bu, upaya apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam berbicara di depan umum? Upaya apa?
yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam berbicara di depan umum? Kalau ibu ngasih Solusinya. Solusinya pasti saya mau memotivasi anak tersebut agar dia berani ke depan dan berbicara di depan kawan-kawannya, supaya dia ada keberanian untuk berbicara dan mau menampilkan secara langsung kepada teman-temannya. Seperti motivasinya itu saya memberikan semangat bahwa dia pasti bisa, untuk melatih dia lagi. Ibaratnya kamu mau nilai nggak, gitu contohnya. Kamu mau nilai nggak, kamu mau ini nggak, saya tanya dulu mau atau tidaknya. Kalau emang mau silakan, coba saya bilang tarik nafas dulu atau apa dulu, saya bilang gitu. Udah saya kasih waktu sekitar 5 menit, baru nanti saya suruh lagi untuk menampilkan ke depan. Kasih banyak Bu, wawancara telah selesai. Izin ya Bu untuk tanda tangan. Di sini Iya. Nama Ibu udah betul kan Bu? Iya. ini nggak sejajar sini di sini. Iya, salah. Oh iya ya, Bu harusnya di sini. Sejajar dengan nama desanya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, Bapak Okta. Nama lengkapnya? Okta Ardiansyah, Bu. Kelas. Kelas 11 TKJ 2. Untuk pertanyaan pertama ya, dari yang sudah kita dengarkan tadi, apa yang membuat kamu merasa nyaman atau bersemangat saat mengikuti kegiatan debat berbasis budaya? Menurut Okta ini, Bu, debat ini nih Okta paling pokoknya materi yang paling Okta suka lah. Apalagi baru ada yang di SMK. Karena kita di situ saat yang itu berbagi argumen awal ada pro kontranya. Kita bisa berdiskusi sama kelompok sendiri dan bisa mengembangkan pikiran kita ke lebih yang kritis lagi. Menurut kamu, bagaimana peran guru dalam membantu kamu berbicara dan mana lebih baik saat debat? Peran guru di sini sudah sangat bagus, Bu. Dia telah memberikan saya waktu ruang untuk berbicara, dan jika saya ada salah sebut, guru itu membenarkan yang kayak apa tuh namanya, merefleksi apa sih namanya? Membenarkan lah dari kata yang salah tadi. Dan pertanyaan ketiga, apakah teman-teman kamu memberikan dukungan ketika kamu berbicara di depan kelas? Iya, Bu. Bisa ceritakan contohnya? Iya, Bu. Teman-teman saya memberikan dukungan, apalagi waktu saya menambahkan satu pendapat, dia memperkuat pendapat saya dengan memberikan satu pernyataan yang lain. Nah, Pertanyaan yang keempat, menurut kamu bagaimana kegiatan debat tadi membantu kamu dalam memilih kata, menyusun kalimat, dan menyampaikan pendapat dengan jelas? Nah, di situ saya sangat baik lah, Bu, karena baru kali ini saya susah kali lah untuk memilih kata supaya tim kontra tadi itu agak kalah ya, biar bisa menang lah dari untuk memilih kata, biar tidak menjadi senjata saya sendiri nanti. Pertanyaan yang kelima, apakah kamu pernah merasa gugup atau takut ketika berbicara di depan kelas? Kenapa? Pernah, Bu, karena di situ kan saya dulunya nggak terbiasa lah aktif kayak gini, baru alhamdulillah masuk SMK ini aktif karena banyak presentasi atau apa, makanya alhamdulillah udah aman. Apakah kamu kesulitan dalam menggunakan kosakata formal atau menyusun kalimat yang efektif saat berbicara? Kalau saya untuk sekarang masih sulit, Bu, karena apalagi yang masih awal-awal itu pasti ada belibet-libet nanti ngomongnya. Pertanyaan ketujuh, menurut kamu apa yang paling membuat sulit saat mengikuti kegiatan debat? Apa contohnya misalnya teknik bicara, intonasi, atau penguasaan materi? Kalau saya dalam berbicara itu, Bu, karena satu kan saya sering belibet tuh ngomongnya. Nah, yang kedua tuh kadang suara saya tuh nggak kedengaran sama orang ini, atau kurang jelas lah didengar. Yang terakhir ya, Ya, Bu. menurut kamu
kamu apa yang bisa dilakukan agar kamu lebih lancar dan percaya diri dalam berbicara pada kegiatan debat berikutnya? Untuk latihan berbicara sendiri lagi, satu dengan memilih kosakata yang baik untuk debat berikutnya. Jelas sama lulus ini atau Ini Pak, sama dua-duanya. oleh tanda tangan ya? Ini Pak. Nama. Pakai. Oh, pakai. Iya Pak. Nah, makasih ya. Iya Pak.